Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perancang desain terpadu UMN Pabrik Kerupuk Salah. Saya di sini mewakili beberapa teman saya. Yang pertama itu saya sendiri, Rama Fikri Pangestu. Yang kedua adalah CAP Yanwati. Yang ketiga ada Atas Sakina Imas Sedaya. Dan yang terakhir ada Satya Indah Berkega. Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang. Kita mengenal UMKM Pabrik Kerupuk Salah terlebih dahulu. Pabrik Kerupuk Salah adalah UMKM lokal yang bergerak di bidang industri pangan, memproduksi kerupuk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Keberadaannya berdiri sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyedia jasa lapangan kerja. Tujuan analisis untuk mengkaji sistem produksi dari 4 perspektif utama. Yang pertama keselamatan kerja, yang kedua pengendalian kualitas, yang ketiga ekonomi teknik, dan yang keempat adalah ergonomi. Hasil analisis ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas produksi secara berkelanjutan. Selanjutnya, perspektif keselamatan kerja K3. Yang pertama, mengidentifikasi resiko mesin panas dan lingkungan yang licin. Yang kedua, rekomendasi APD, topi dan sarung tangan pelindung. Yang ketiga adalah pelatihan keselamatan kerja berkala untuk pekerja. Nah, ini untuk Fishbone K3. Di sini dijelaskan faktor men dan Messi paling dominan. Minimnya pelatihan APD dan fasilitas keselamatan termasuk APAL, exhaust fan itu sangat berpengaruh. Nah, di sini rekomendasi dari kelompok kami yang pertama pelatihan K3 rutin, penyediaan APD lengkap, dan yang terakhir pemasangan alat keselamatan kerja. Selanjutnya menurut pengendalian kualitas ada 2, yang pertama pemeriksaan bahan baku dan selanjutnya pengujian produksi akhir. Di pemeriksaan bahan baku ada yang pertama seleksi tepung dan bumbu berkualitas tinggi, proses penggorengan dan pengeringan yang konsisten dan terstandar. Yang ketiga, checklist bahan baku sebelum produksi dimulai, dan yang terakhir uji kadar air dan kebersihan bahan baku. Untuk pengujian produk akhir, yang pertama pengujian bentuk, rasa, dan tekstur kerupuk. Yang kedua standar ukuran dan kerenyahan yang konsisten. Yang ketiga sistem pengawasan kerupuk sederhana namun efektif. Yang terakhir penolakan produk cacat sebelum dikemas. Selanjutnya Fishbone pengendalian kualitas. Di sini dijelaskan pada Fishbone-nya. Akan masalah cacat produk paling dominan berasal dari metode dan measurement. Ketersediaan SOP bahan baku dan sistem kontrol kualitas terukur. Perbaikan prioritasnya dalam kelompok kami. Yang pertama, membuat SOP resep dan suhu baku, menyediakan check sheet, serta menerapkan peta kendali sederhana. Selanjutnya, perspektif ekonomi teknik. Perhitungan biaya produksi, biaya bahan baku termasuk tepung, bumbu, minyak goreng dihitung secara cermat untuk menjaga harga pokok produksi tetap kompetitif. Biaya tenaga kerja dan energi termasuk listrik dan gas dioptimalkan agar efisiensi produksi meningkat dan pengeluaran dapat ditekan semaksimal mungkin. Selanjutnya, efisiensi mesin dan analisis break-even point atau BP. Efisiensi mesin dan waktu produksi dianalisis untuk memaksimalkan output kerupuk per siklus. Analisis break-even point atau BOP sederhana membantu menentukan target produksi minimum agar UMKM Pabrik Kerupuk Salah tetap menguntungkan dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, Fishbone ekonomi teknik. Di sini dijelaskan penyebab dominan adalah metode dan measurement. Tidak adanya analisis kelayakan investasi atau MPF dan IRR dan perhitungan KPP rutin. Nah, rekomendasi dari kelompok kami melakukan perhitungan KPP berkala dan evaluasi kelayakan investasi bersedia. Perspektif
perspektif secara ekonomi, mendesain tempat kerja dan pengaturan posisi mesin. Tempat kerja dirancang ekonomis sesuai tinggi badan pekerja. Posisi mesin diatur agar mudah dijangkau dan meminimalkan risiko cedera. Tata letak area produksi yang nyaman meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja sehari-hari. Istirahat berkala dan alat bantu yang nyaman. Istirahat berkala dengan aktivitas peregangan ringan diterapkan untuk menjaga stamina kerja. Alat bantu yang ergonomis dan aman disediakan agar pekerja tetap produktif, sehat, nyaman sepanjang jam kerja. Nah, selanjutnya dari dashboard ekonomi, ini dijelaskan evaluasi ekonomi dilakukan pada area produksi kerupuk meliputi postur kerja saat penggabungan dan penggorengan, tingkat pencahayaan ruang kerja, kebisingan mesin, serta kenyamanan setiap kerja. Identifikasi masalah menjadi dasar rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, perspektif umum, pasar dan pemasaran, hukum dan legal, teknis dan teknologi, sosial budaya ekonomi, lingkungan, dan yang terakhir manajemen keuangan. Aspek pasar dan pemasaran. Kondisi saat ini, harga jual 3.000 per pieces, segmen menengah ke bawah. Permintaan stabil, tingkat pembelian uang yang tinggi, penjualan langsung via penyetor di pasar tradisional. Tantangan yang ada, persaingan ketat dari produk kerupuk sejenis, jangkauan pemasaran masih terbatas, belum memanfaatkan media digital. Rekomendasinya, perluas jaringan distribusi, selanjutnya manfaatkan media sosial untuk promosi, dan yang terakhir, tingkatkan tampilan dan daya tarik kemasan. Untuk aspek sosial dan hukum, di pabrik kerupuk Salak sudah mengantongi beberapa perizinan, termasuk izin PEAT, sertifikasi halal, dan perizinan berusaha berbasis risiko yang terdaftar resmi. Hal ini memberi kepercayaan pasar dan kemudian distribusi lokal. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, menjaga kepatuhan dan pembaruan izin secara berkala, mempertimbangkan peningkatan bentuk usaha menjadi CV. Yang ketiga, perubahan bentuk usaha memperkuat legalitas dan kredibilitas di mata mereka. Dan yang terakhir, mempermudah akses pemodelan dan kerjasama bisnis yang lebih luas. Selanjutnya, aspek budaya. Pabrik kerupuk Salak, asal nama itu dari Salak, merujuk pada kota Solo, tempat usaha berdiri mandiri pada 2002, lalu pindah ke Madiun pada 2006 tanpa kehilangan identitas budayanya. Posisi dan tantangan budaya. Kerupuk adalah pelengkap khas meja makan Jawa, hadir di Kenduri dan Hajatan. Dipercaya konsumen di Madiun, Pacitan, Ponorogo, Nganjuk hingga Bali. Tantangannya, pergeseran selera generasi muda ke tampilan modern. Perlu inovasi kemasan modern tanpa meninggalkan akar tradisi. Aspek ekonomi, rentan fluktuasi harga bahan baku. Kondisi saat ini, upah pekerja berputar dalam ekonomi desa. Transaksi bahan baku menghidupi pemasok sekitar, distribusi membuka penghasilan tambahan bagi vendor. Nah, tantangannya yang pertama, harga bahan minyak goreng dan tepung tapioka sangat fluktuatif, belum adanya sistem manajemen biaya terstruktur, dan margin keuntungan rentan terus tanpa disadari. Nah, dari kondisi dan tantangan ini, kami dapat merekomendasikan yang pertama, menyusun harga pokok produksi HPP yang akurat dan dinamis. Yang kedua, memanfaatkan aset pembiayaan libur, dan yang terakhir, merapikan laporan keuangan sebagai syarat teknik. Nah, selanjutnya aspek lingkungan. Limbah cair dan minyak jelantah. Air pencucian dan minyak bekas berpotensi mencemari air dan tanah bila dibuang secara sembarangan. Emisi udara penggorengan, asap dan uap minyak suhu tinggi mengandung senyawa berbahaya, termasuk akrotein dan aldehyda. Selanjutnya, kebisingan mesin cetak dan mixer berpotensi mengganggu kesehatan kerja bila terpapar secara lemah.
Nah, selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Mixing mencampur tabung tapioka dan terigu, air dan garam. Pencetakan membentuk lembaran dalam menentukan hasil. Pengoperan mematangkan adonan secara rata. Penjemuran itu tahap paling butuh perhatian ekonomi, dan yang terakhir penggorengan manual pendinginan alami secara dahulu. Selanjutnya aspek manajemen dan keuangan. Kondisi saat ini di pabrik proposal, model usahanya masih berkeluarga. Kualitas tinggi, biaya ekonomi masih rendah. Selanjutnya pencatatan keuangan masih sangat sederhana. Tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, keputusan strategis terpusat pada satu orang. Kenaikan harga bahan baku langsung terus margin tanpa disadari. Nah, dari kondisi dan tantangan itu, kita dapat merekomendasikan yang pertama, pencatatan harian tiap bekas atau warung, pisahkan rekening pribadi dan usaha, dan yang terakhir itu menyusun HPP akurat, SOP dan upaya tugas kerja. Nah, dari beberapa yang dapat saya sampaikan, kami menyimpulkan dan merekomendasikan secara keseluruhan permasalahan pabrik proposal bersifat lintas aspek, namun berangkat pada pola yang sama, ketiadaan sistem terstandarisasi baik dalam bentuk SOP, pelatihan, pencatatan data maupun tata kelola fasilitas kerja. Oleh karena itu, solusi yang direkomendasikan bersifat integratif, yaitu penataan ulang fasilitas produksi atau reasoning yang disertai SOP lintas aspek termasuk K3, mutu, ekonomi, dan keuangan secara serentak dengan target mendorong peningkatan efisiensi produksi hingga 30%, menurunkan risiko kecelakaan kerja, serta memperluas pangsa pasar untuk salah secara regional. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, mewakili teman-teman saya. Apabila ada kurang